Musim kemarau mulai menghampiri Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, pada Rabu 13 Mei lalu, seperti tercatat di kantor BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, suhu panas di awal musim kemarau mencapai 36,4 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan Surabaya sudah mulai memasuki musim kemarau pada kisaran bulan Mei ini. Suhu panas menyengat ini dikarenakan tutupan awan mulai berkurang, sehingga secara otomatis matahari langsung menyinari permukaan bumi. Namun jangan khawatir, diperkirakan pada saat puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September depan tidak akan sekering dan sepanas musim kemarau tahun lalu. Dari data yang kami lihat bahwa kemarau saat ini juga El Nino-nya tidak begitu panas dan juga tidak begitu kering seperti El Nino sebelumnya. Karena apa? Karena di bulan-bulan Mei ini ada dinamika atmosfer yang kita sebut dengan gelombang Rossby dan juga ada MGO. Jadi ibaratnya gampangannya adalah uap air dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia ini juga yang berpotensi terjadinya pembentukan awan yang cukup signifikan di wilayah Jawa Timur begitu. Karakternya tidak terlalu panas juga, tidak terlalu kering juga begitu. BMKG Tanjung Perak menggunakan berbagai piranti untuk selalu memantau cuaca dan pergerakan matahari, mulai dari alat pantau penguapan air untuk mengecek tingkat kelembapan, alat pantau kecepatan angin, hingga alat memantau pergerakan lintasan matahari. Bagi Anda yang belum terbiasa, ini adalah candlestick yang digunakan oleh kawan-kawan BMKG. Jadi ini ada bola kristal yang seperti ini, kemudian dia memantulkan matahari sehingga ada titik pergerakan matahari. Jadi akan terlihat bagaimana matahari bergerak, kemudian ada kertas di sini yang akan terbakar menandakan berapa lama matahari melintasi kota Surabaya. Dan bagi Anda yang sering berada di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa air karena panasnya sangat luar biasa di sini. Menghadapi suhu udara dengan panas tinggi membutuhkan beberapa persiapan khusus, karena paparan suhu panas dalam durasi lama dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh ini akan memberikan pengaruh yang serius terhadap tubuh. Kalau kita terpapar dari suhu yang ekstrim ya, yang panas, maka akan menyebabkan kehilangan cairan yang berdampak pada kekentalan darah itu akan meningkat gitu ya. Jadi ada istilahnya darah kita itu menjadi cairan darah itu menjadi lebih kental. Nah kalau terjadi seperti itu, hati-hati pada orang yang memiliki penyakit kardiovaskuler ya. Jadi bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi makin naik ya, kemudian bisa menyebabkan nyeri dada, kemudian bisa menyebabkan bahkan sampai serangan jantung atau stroke. Nah itu hal yang perlu kita waspadai kalau terjadi peningkatan dari kekentalan darah akibat paparan cuaca yang tinggi gitu ya, yang ekstrim ya. Jadi harus dipastikan hidrasi tubuh tercukupi dengan rutin mengkonsumsi air mineral secara rutin, serta menghindari konsumsi air tinggi gula, tinggi kafein hingga alkohol. Juga pastikan menggunakan perlindungan saat berkegiatan di luar ruangan, seperti kacamata, topi hingga payung. Tidak lupa, hindari berkegiatan luar ruangan saat puncak panas matahari di kisaran pukul 13 hingga 14 siang. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.